Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wuode Angun Ramadhani dari Universitas Dayanu Iksanuddin, jurusan Teknik Informatika kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, mengenai cara pembuatan aplikasi sistem kepegawaian di Visual Studio 2010 dengan menghubungkan ke database exam MySQL. Nah, di sini pertama eh, di sini pertama saya buat tabel untuk database ini. Saya buat dulu tabel login. Tabel login ini ada kode admin, nama admin, PO admin, dan level admin. Terus di sini kita hubungkan ke Visual Studio-nya di from 1 di sini. Nah, di sini login username, password. Username ini nama, passwordnya ini kode admin ya. Di sini ada label, kita menggunakan label, text box, kemudian ada checkbox di sini dan ada button login. Nah, misalnya di sini kemudian di database juga ada di database juga ada tabel mengenai absen untuk aplikasi sistem kepegawaian ya. Nah, di tabel absen ini ada nama NPK, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan jumlah izin. Kemudian kita hubungkan ke Visual Studio-nya itu di from 2. From 3, mohon maaf. From 3. Nah, tapi sebelum itu ketika kita mengkoneksikan antara Visual Studio dan database-nya, terlebih dahulu di sini kita buat dulu modulnya untuk modul ini berfungsi untuk penghubung antara Microsoft Visual Studio dan database-nya. Di sini ya, modul. Kita menggunakan database ini namanya DB. Seperti ini. Database-nya namanya itu DB. Nah, oke lanjut. Tadi di from 3 untuk data absennya ya. Di sini kita ada label, kemudian di sini ada text box, button, dan data grid view untuk database yang kita menampilkan. Jika di running, datanya akan tersimpan ke data grid view. Kemudian di sini ada kita database juga kita buat tabel namanya dia biodata ya. Nah, di sini juga tabel biodata. Ini ya. Oke. Kemudian di database juga kita buat tabel mengenai gaji untuk aplikasi sistem kepegawaian ini. Nah, ini ada NPK, nama, jabatan, dan status gaji. Nah, di sini di Visual Studio-nya di from 5. Nah, ini. Seperti itu. Kita menggunakan label, terus ada text box, kemudian di sini ada combo box, ada button, dan data give view juga. Nah, kemudian di from 6 ini saya tidak masukkan database hanya untuk cuti dan izin. Di sini nama pegawai, jenis cuti, tanggal mulainya, terus tanggal akhirnya, jumlah harinya, alasan, dan status. Kemudian di sini ada button simpan, edit, dan hapus, dan di sini ada list view. Nah, kemudian di from 7 ya, di from 7 ini ada admin. Nah, admin ini kita hubungkan ke database juga. Di sini dia tabel admin, di sini namanya. Ada nomor, nama, PW, dan level. Seperti yang di Visual Studio ini ada kode admin, nama admin, password admin, dan level admin. Kemudian yang terakhir ini ada reporting ya. Nah, reporting. Ini langsung saja kita run masing-masing
di from-nya ini ada 8 from. Sini kita run saja setelah kita membuat kita menghubungkan ke database tabel absen, tabel admin, biodata, gaji, login. Sini kita run saja. Kita coba ya. Kita login misalnya username-nya itu Sabua tadi ada 2. Seperti yang ini ya. Oh, ada 2. Loginnya itu bisa kita masukkan nama Anggun di sini kode adminnya 123. Coba kita tes ya. Maaf, sini kita stop debug dulu. Oke, kemudian kita ulang running ya. Di sini misalnya tadi Anggun ya. Username-nya Anggun. Terus passwordnya itu 123. Oke, kita login. Oke, login sukses ya. Berarti dia berhasil ya. Dia terhubung ke database-nya. Berarti dia berhasil. Oke. Nah, di sini ada from 2 tadi. Mohon maaf. Di sini ada kita membuat from home ya. Menggunakan menu strip. Untuk menu strip ada home, data, laporan, admin, logout. Nah, di data ini ada tadi yang kita buat itu di database-nya itu ada tabel dari biodata, absen, penggajian, cuti, dan izin. Nah, di data ini kita run ya. Nah, sini misalkan kita masukkan biodatanya pegawai ya namanya. Misalnya nama Ratih. Nah, di sini kita Ratih. Terus mohon maaf, sini NPK ya. Ini NPK 23650039. Terus namanya tuh Rati ya. Rati. Terus tanggal lahir di mana? Kaledupa. Kaledupa. Tanggal lahir nya tanggal 23 bulan 3 2003 ya. Kemudian jenis kelaminnya di sini kita perempuan. Pendidikan terakhirnya itu pendidikan misalnya SMA ya. SMA. Terus alamannya di sini sekarang berada di misalnya Lorong Hoga ya. Lorong Hoga. Nah, kita simpan datanya ya. Nah, jadi apabila dia berhasil, uh, berarti database-nya dan uh, terhubung ke visualnya ya, maka aturan data berhasil disimpan. Oke, kita oke. Nah, berarti tersimpan ya di sini biodatanya ya. Ini Rati, tanggal lahir kalau dupa, jenis kelamin perempuan, terus pendidikan SMA, terus alamat Lorong Hoga. Nah, kemudian di sini ada data juga kita buat tadi ada datanya namanya itu absensi. Absensi ya. Seperti di database yang kita buat tadi ada dia tabel absensi di sini ya. Absen. Nah, di sini ya ada nama NPK, tanggal, jam masuk, jam keluar, jumlah izin. Nah, di sini ini ya. Sekarang ulang ya. Oke. Nah, di sini tanya ada absensi. Oke, berarti dia terhubung ya, karena dia bisa masuk ya. Misalnya namanya juga di sini ada Yayu, NPK 3650049. Oke, nah tanggalnya terserah kita ya. Misalnya tanggal berapa nih dia masuk. Misalnya sekarang ya, tanggal sekarang. Hari Rabu 31 Juli. Kemudian jam masuknya misalnya 07.00. Kemudian jam keluarnya itu jam 1 siang ya. 00. Terus jumlah izinnya tidak ada. Kosong ya. Nah, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini muncul kan di data graph-nya tadi untuk menampung datanya yang kita buat di data graph. Nah, di sini Yayu, nama Yayu, NPK 23650049, tanggalnya masuknya itu hari Rabu tanggal 31 Juli, terus jam masuknya 07.00 dan jam keluarnya 01.
Nah, oke lanjut di sini ya. Kemudian di sini di datanya ada penggajiannya. Seperti di database tadi ada juga dia penggajian yang kita buat di tabel ini, tabel gaji. Nah, di sini ada NPK, nama, jabatan, status gaji. Oke. Kita stop dulu lagi ya. Ini again lagi. Jadi 0123 ya. Sukses. Terus di datanya ada penggajian tadi ya. Oke. Nah, penggajian ini NPK misalnya 23 05 00 1 terus nama misalnya Rivaldi. Rivaldi ya. Jabatannya misalnya di sini apa ya dia? Staff ya, staff. Nah, kita enter saja. Nanti masuk ya. Masuk. 30 juta ribu itu gaji 30 juta 30 juta ya gaji untuk staff. Terus statusnya misalnya belum kawin. Oke, kita simpan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada cuti dan izin ya. Cuti dan izin ini kita tidak masukkan ke database ya. Hanya masukkan saja misalnya di sini nama pegawai. Nama pegawai misalnya Anggun. Ya, Anggun. Ini cuti libur. Tanggal mulai. Oke, sampai misalnya sampai Agustus ya tanggal 18. Nah, di sini kan misalnya tanggal akhir cutinya itu Sunda 18 Agustus. Berarti otomatis di sini ada langsung tanggal mulai sampai tanggal akhirnya itu berapa hari. Berarti di sini jumlah harinya itu 18 hari, berarti dia cuti ya. Alasannya eh, kegiatan, misalnya kita misalnya kegiatan 17 Agustus. Oke, statusnya diizinkan ya, simpan. Nah, maka akan muncul di sini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini codingannya ya. Sebelum menentukan codingannya ya untuk setiap form ya. Nah, ini kita stop dulu. Nah, misalnya di sini form 1 ya. Untuk from login. Nah, sini untuk loginnya ya. Sini ada from public class from 1 sini checkbox 1 karena kita melakukan ada checkbox 1 untuk sembunyikan dan tampilkan untuk kodenya ya. Di sini ya. Select from TBL login. Ini TBL login itu database-nya untuk kita hubungkan ke database-nya. Yang namanya itu tabel login. Sini ada nama admin dan password admin. Seperti ini ya kodingannya. Tuh, tuh. Oke. Kemudian from 2-nya kita lihat ya. Nah, from 2 ini hanya misalnya biodata sini. Biodata minus strip ya. From 3 so berarti dia tampilkan ke from biodata terus from 4 so ini tampilkan ke from 4 ya. Yaitu absensi dan seterusnya. Kemudian from 3. Nah, from 3 ini ada biodata. Sini kondingannya ya. Nah, di sini ada kondisi awalnya dulu. Sini ada satu ada tambah sipan. Terus di sini kita menggunakan formnya itu tadi di database itu namanya tabel biodata. Ini button satunya. Terus ini tuh. Oke, kemudian from 4 from 4 itu ada absen ya. Ini
Nah, from aja ada kondisi awalnya. Di sini ada from tabel absen karena kita hubungkan ke database-nya itu namanya tabel absen. Di sini, ini button 2, button 3, button 4, textbox 2, button 5. Oke. Kemudian from 5-nya di sini ada untuk gajinya ya, from gaji. Nah, di sini tabel gaji ini nama database yang kita hubungkan tadi untuk from gajinya. Tuh, ada button 1, button 2, button 3, button 4, textbox 1, combo box 1. Nah, di sini combo box 1 tadi kita manajer ya. Manajer ini misalnya di sini gajinya 90 juta, terus supervisor 50 juta, terus staff ini 30 juta. Yang tadi kita apabila kita run ya. Yang kita run. Sini Anggun password 123 sukses. Nah, misalnya tadi penggajian ya. Penggajian. Nah, dia otomatis apabila kita misalnya jabatannya manajer misalnya ya, terus kita tekan, nah akan muncul gajinya 90 juta seperti nih codingannya ya. Kita buat ya combo box 1 langsung sini di manajer as integer 90 juta, terus di supervisor gajinya 50 juta, kita panggil saja combo box 1 manajer textbox 5 itu. Nah, kemudian from 6. Nah, from ini 6 ya. Untuk cuti dan izin kita hanya melakukan list view. Kita terhubungan ke database. Jadi dia tidak terhubung ke database ya. Seperti ini codingannya. Nah, oke. Nah, kemudian from 7 admin. Nah, admin ini ya ada kondisi awalnya itu kita nama from yang terhubung ke database itu namanya table admin tadi. Nah, ini ada button 2. Oke. Kemudian yang terakhir itu reporting ya. Reporting. Nah, cara membuat reporting ini nah, untuk reportingnya itu di sini kita ke toolbox aja. Sini ya, ada reporting. Nah, di sini ada tanda ini. Terus ada ini. Nah, di sini ada database, kita terus next, next, next.